Ya, kita ulangi dulu ya. Ada kesalahan sebentar tadi ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma sabila yassara. Mohon maaf ya. Tsumma sabila yassara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Tsumma sabila yassara. Tsumma sabila yassara. Tsumma sabila yassara. Kita sama-sama membaca ya. 19 dan 20. Ayo abata. Ayo. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Sekali lagi. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Lagi. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min Aisyah min Tsumma sabila yassara. Tsumma sabila yassara. Tsumma sabila yassara. Oke. Sekarang nanti diulang lagi ya. Kalau mau penutupan. Sekarang kita belajar bahasa Inggris dulu sama Ustazah Miss Sofia. Oke. Oh iya, kita buka dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Usmis. Terima kasih Ustazah Al, Ustazah Tita, Ustazah Diva. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah. Iya pintar. Masih semangat hari ini Miss tanya. Iya masih semangat enggak ya? Masih, alhamdulillah. Sekarang kita nyanyi dulu ya anak-anak ya. Sebelum Miss mulai pelajarannya, Miss mau tanya dulu kabarnya hari ini. Oke, anak-anak suaranya Miss terdengar enggak ya? Can you hear my voice? Oke, dengar, alhamdulillah. Nah, kalau Miss tanya kabarnya nanti dijawab ya. Good morning everybody, how are you? Jawabnya apa ya? Iya pintar, I'm fine. Nanti kalau Miss tanya good morning everybody. Iya, nanti kalau Miss tanya how are you, dijawab I'm fine. Bisa? Bisa ya? Oke, sekali lagi once more. Good morning everybody, how are you? Oke, good job. Iya, once more. Good morning everybody, how are you? Iya, pintar. Good morning everybody, how are you? Iya, good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? Alhamdulillah pintar. Iya pintar. Tadi sudah dijawab ya. Berarti anak-anak hari ini kabarnya baik. Kabarnya hari ini semuanya sehat ya. Semangat belajarnya. Oke, kalau sudah siap belajarnya, coba Miss mau lihat. Tunjukkan modulnya, please. Show your module, please. Ya, coba dilihatkan ke Miss. Modulnya mana? Iya, pintar Mas Altaf.
Mas Benzi, Mas Fikar, betul. Mas Fikar dibuka dulu. Mana modul bahasa Inggris? Iya, pintar Mas Bagas. Oke. Mbak 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 Aziza juga sudah. Ayo Mbak Azza dibuka modulnya. Oh iya, Mbak Adiba juga sudah, pintar. Oh, Mas Rafandra juga sudah. Alhamdulillah. Anak-anak itu tentang apa sih pelajarannya ya hari ini? Oke, good job tentang family ya. Kita masih sama seperti yang kemarin. Iya, tentang family. Coba ya, sebelum Miss mau lanjutkan, Miss mau tanya dulu. Do you still remember about the vocabularies? Masih ingat nggak ya kosakatanya? Miss mau tanya. What is ibu in English? Kalau mama bahasa Inggrisnya apa kemarin? Oke, good. Oke, mother. Oh ya, good job, mother. Kalau bahasa Inggrisnya, what is ayah atau papa in English? Father. Oke, good job. Father, iya pintar. Wah, suka sekali Miss. Kalau lagi Miss tanya, what is saudara laki-laki in English? Iya, betul. Oke, good job. Kalau saudara laki-laki itu brother. Iya, pintar, brother. Miss tanya lagi. What is saudara perempuan in English? Sister. Iya, pintar. Sister. Oke. Iya, pintar. Betul jawabannya, sister, saudara perempuan. Nah, kalau Miss tanya lagi, nenek. What is nenek in English? Grandmother. Iya, pintar. Grandmother. Oke, kalau iya, pintar. Oke. Kalau terakhir, kakek. What is kakek in English? Alhamdulillah, grandfather. Iya, pintar. Grandfather, kakek. Iya, sekarang kita lanjut ya anak-anak. Kita lanjut untuk belajar hari ini yaitu karakteristik of family members. Apa sih Miss karakteristik? Oke, may I ask your attention? Boleh Miss minta perhatiannya? Kalau Miss yang bicara, anak-anak berhenti dulu bicaranya ya. Boleh? Boleh. Kalau anak hebat, anak solihah, waktu ustadzanya menjelaskan harus iya, anak solihah, anak hebat. Kalau ustadzah, kalau miss, kalau ustadz lagi menjelaskan harus apa? Harus diam, mendengarkan ya. Oke, Miss mulai lagi ya. Kita hari ini akan belajar tentang karakteristik of family members. What is karakteristik, Miss? Nah, Miss, karakteristik itu apa? Nah, karakteristik itu yang menunjukkan dari keluarga kita. Apakah keluarga kita itu ada yang tua, ada yang muda, lalu ada yang kecil, ada yang tinggi atau ada yang pendek. Nah, kita pelajari ya hari ini ya. Yuk kita lihat gambar yang pertama. The first picture. Oke, kita lihat gambar pertama anak-anak. Yang pertama ini ada young, ada old. Apa itu young and old? Nah, ada old, ada young. Nah, kita sebutkan dulu ya, nanti Miss kasih tahu. Yang kedua ada tall, ada short. Nah, setelah itu juga ada small, ada big. Oke, itu sedikit bocorannya. Kita akan hari ini belajar mengenai ini. Kita lanjut ya, kita belajar mengenai vocabularies-nya atau kosakata atau kata-kata yang dalam bahasa Inggrisnya anak-anak ya. Oke, I will read the vocabularies and then after I read the vocabularies, you have to follow me, oke? Anak-anak harus ikuti Miss ya.
Old, tua. Ya, yuk. Old, tua. Iya, kalau ada kakek, nenek, jadi kakek nenek itu hah? Suaranya enggak jelas. Suaranya Miss enggak jelas. Hah? Kameranya juga. Miss selalu ada di sini loh. Sudah ya, suaranya Miss bisa terdengar jelas? Hah? Masa enggak jelas? Oh, mungkin ada kesalahan sinyalnya anak-anak ya. Oke, sebentar ya. Kita cek dulu, cek and recheck. Oke, dicek dulu ya anak-anak ya. Sudah jelas belum suaranya, Miss? Sudah jelas? Halo anak-anak. Sudah? Ya, sudah jelas belum? Can you hear my voice clearly? Halo. Sudah? Sudah jelas ya? Sudah kok, sudah jelas. Iya, kalau sudah jelas, Miss lanjutkan ya anak-anak ya. Oke, dilihat lagi modulnya ya. Miss lanjutkan. Miss lanjutkan. Miss ulangi untuk membaca vocabularies-nya. Start from the first. Old, tua. Yuk ikuti Miss. Old. Oke, old, tua. And then next. Bawahnya enggak terlihat. Oke. Old, tua. Oke. Nah, anak-anak, tadi Miss bilangnya old, tua ya. Kita lanjut ke atas anak-anak. Yang muda. Ya. Yang muda. Oke, udah ya. Ya. Yang itu muda. Miss ulangi lagi Miss lanjutkan ya. Small, kecil. Oke, big, besar. Oke, good job. Tall, tinggi. Iya, seperti jalan tol ya dibacanya. Tall, tinggi. Iya, harus diingat-ingat. Nanti tidak boleh dibaca tal, tapi tall ya. Oke, yuk lanjutnya. Short, pendek. Alhamdulillah, gimana? Sudah bisa belum membacanya? Mau Miss ulangi? Mau Miss ulangi? Ya. Belum? Oke, kalau belum, I will repeat once more. Miss mau ulangi lagi sekali lagi ya. Anak-anak, yuk ikuti setelah Miss ya. Repeat after me. Ulangi setelah Miss. Yang muda. Oke, good job. Old, tua. Old, tua. Pintar. Small, kecil. Small, kecil. Oke, big, big, besar. Oke, good job. Tall, tinggi. Pintar. Short, pendek. Iya, pintar. Miss mau tunjuk ya. Miss mau tunjuk anak-anak. Kira-kira sudah bisa belum bacanya?
Coba Miss mau tunjuk. Wah, ada yang sudah angkat tangan ini. Coba ya Mbak Nadira dibaca. Ya, yang Miss tunjuk dibaca ya. Apa ini Mbak Nadira? Di unmute dulu. Kalau muda, apa itu muda Mbak? Loh, yung, yang. Ayo ulangi, yang muda. Mbak Nadira. Iya, yang muda, good job. Kalau tua apa Mbak Nadira? Old, oke, good job. Old, tua, pintar. Thank you Mbak Nadira, terima kasih ya. Iya, sekarang Miss mau tunjuk lagi. Halo Mas Syarif Akmal, sudah tunjuk tangan itu pintarnya. Oke, di unmute Mas Syarif Akmal. Dijawab ya yang Miss tunjuk ya. I point this word. Miss tunjuk untuk yang kata ini. Kalau kecil, what is kecil? Small, kecil. Oke, good job. Kalau besar? Big, besar. Alhamdulillah pintar. Good job Mas Syarif Akmal. Thank you Mas Syarif Akmal. Wah, ada yang tunjuk lagi. Halo Mas Deva. Iya, yuk Mas Deva dijawab. Miss tunjuk ya. Kalau ini Mas Deva, ada tinggi. What is tinggi? Tall. Tall. Wah, iya, good job. That's right. Kalau pendek? Short. Short, iya pintar, good job Mas Deva, thank you. Sekali lagi ya, Miss mau tanya satu lagi. Siapa ini yang mau jawab? Coba Miss, oke, tunggu. Iya, Miss. Siapa? Iya. Ya, Miss mau tunjuk Mas Faris. Halo Mas Faris. Oke Mas Faris, Miss tunjuk ya. Nanti Mas Faris yang baca yuk. Apa ini muda? What is muda? Once more, sekali lagi Mas. Yang, oke, good job. Yang, muda. Kalau tua, what is tua? Old, iya pintar Mas Faris. Old, tua. Alhamdulillah anak-anak. Nanti yang tunggu dulu. Setelah ini Miss tunjuk lagi ya. Oke, setelah ini Miss tunjuk lagi. Sekarang kita lanjut pelajaran selanjutnya ya. The next lesson is about sentences atau kalimat anak-anak. Nah, kemarin kita sudah tahu ya, sudah tahu vocabulary in family, ada ayah, ibu, mama, papa, ada nenek, kakek. Nah, sekarang kita juga sudah tahu karakteristiknya, ada tua, ada muda. Sekarang kita susun ya anak-anak ya. Kita susun menjadi kalimat. Miss baca dulu ya. Miss baca kalimatnya, nanti anak-anak lihat. Oke, lihat dulu saja. The first sentence yang kalimat pertama, grandmother is old. Grandmother is old. Jadi apa itu kalau grandmother is old? Nenek tua. Iya, jadi kalau mau bilang nenekku loh tua, grandmother is old. Iya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau Miss di sini punya sister itu apa? Saudara? Saudara perempuan ya, sister, saudara perempuan. Kalau Miss baca sister is young. Kalau sister is young itu artinya apa tadi ya? Saudara perempuan tua atau muda? Muda, iya pintar. Miss lanjut lagi. Brother is short.
Brother is short. Iya, good job. Brother is short. Jadi artinya saudara laki-lakinya pendek, ya. Iya, pendek. Kalau yang keempat. Yang keempat, Miss. Ya, Miss baca dulu ya. Father is tall. Father is tall. Jadi ayahnya itu tinggi, anak-anak. Nanti kalau sebutkan yang ayahnya tinggi, father is tall. Iya, ayahnya tinggi. Nah, sekarang terakhir ya, Miss bacakan. My family is big. Jadi kalau di rumah ada neneknya, ada tantenya, terus ada ayah, ada ibu. Nah, itu namanya keluarganya keluarga besar ya. Banyak di rumahnya ya. Ada nenek, kakek, bibi. Nah, itu namanya keluarga besar atau my family is big. Nah, kalau dari sini coba ya Miss tunjuk lagi yang tadi belum Miss tunjuk. Bisa ndak ya sebutkan dan baca kalimat-kalimat ini, these sentences. Nah, ada yang sudah up your hands. Iya, ada yang sudah tunjuk tangan. Miss mau tunjuk Mbak Delisa. Oke. Mbak Delisa unmute dulu suaranya. Oke, the first sentences, please read the sentence. Yang pertama dibaca, Mbak. My father is tall. Oh, Mbak buat sendiri. Iya, enggak apa-apa. My father is tall. Apa itu artinya? What is the meaning? Ayahku tinggi. Oh iya, ayahnya Mbak Delisa tinggi. My father is tall. Terima kasih Mbak Delisa ya. Thank you. Kalau anak-anak yang lain, iya Miss mau tunjuk ya. Siapa yang kira-kira mau jawab? Mas Fikar. Oke, yuk dibaca Mas Fikar, di unmute dulu. Ya, the second sentence yang kalimat kedua. Suaranya dinyalakan dulu, di unmute Mas Fikar. Mas Fikar boleh baca yang di modul atau yang di layarnya Mas Fikar. Yuk. Sister is young. Sis. Saudara perempuan muda. Iya, tadi bilangnya Miss Yong atau Yang. Yang. Iya, repeat once more, ulangi sekali lagi. Sister. Sister is young. Good job. Sister is young. Artinya saudara perempuan tua atau muda, Mas? Muda. Muda, alhamdulillah, pintar. Good job, Mas Fikar. Miss tanya satu lagi ya. Satu lagi, kira-kira siapa yang mau jawab? Who wants to answer? Iya, siapa yang mau jawab? Yang belum pernah. Kira-kira siapa ya Ustazah ya? Ayo, siapa? Mas Ijiro. Ayo, siapa ya? Oke, Mas Zaidan. Iya, sudah up your hand, sudah tunjukkan tangannya. Sekarang dibaca, Mas Zaidan. Oke, repeat once more, ulangi sekali lagi. Grandmother is old. Nenek tua. Iya, pintar. Good job Mas Zaidan, pintar. Grandmother is old. Nenek itu tua. Thank you everyone. Terima kasih ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi ya anak-anak ya untuk latihan. Tadi kita sudah tahu vocabularisnya. Nanti anak-anak harus dihafalkan di rumah, diingat-ingat ya, ada tua, ada muda, ada tinggi, ada pendek. Sekarang kita coba untuk mengerjakan latihannya. Let's do the exercise. Kita kerjakan latihannya. The next slide. Oke, the first exercise untuk latihan yang pertama anak-anak. Siapa yang mau jawab? Siapa ya yang mau jawab? Oke, Mas Kinan. Iya, yuk Mas Kinan, kayaknya angkat tangan. Dijawab Mas Kinan. Oke.
Yuk dijawab. Grandfather is, ada gambar. Grandfather is, kira-kira kalau kakek itu muda atau tua? Ya? Oke, good job. That's right, betul sekali. Grandfather is old. Iya, pintar. Kakek itu tua ya. Oke, thank you Mas Kinan. Miss mau tunjuk lagi sekarang ya. Miss mau tunjuk. Halo Mbak Kaila. Iya Mbak Kaila, Miss tunjuk ya. Can you please answer this exercise? Coba dijawab Mbak Kaila. Number 2, brother is, apa ya ini gambarnya ya? Kita lihat. Brother is, kira-kira kalau kakak itu kakak laki-laki deh. Kakak laki-laki pendek atau tinggi? Brother is, iya, kalau Miss tanyanya kakak laki-laki. Iya. Apa Mbak Kaila? Oh, tunggu dulu ya. Miss tadi bilangnya kalau kakak laki-laki. Kakak laki-laki, brother is short atau tall? Kalau kakak loh, kakaknya Mbak Kaila, kakaknya Miss. Kakak itu tinggi atau pendek ya? Brother is tinggi. Tall. Oke, good job. Brother is tall. Thank you Mbak Kaila. Oke. Oke, the next exercise untuk yang terakhir ya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Mbak Adiba kayaknya ya. Mbak Adiba yuk dijawab. Adiba yang backgroundnya atasnya tiga. Nah. Oke Mbak Adiba, the third exercise yang ketiga, my family is, apa ini gambarnya ya? Gambarnya kita lihat, gambarnya keluarganya besar atau kecil? My family is, kalau Miss di rumah itu cuma ada ayah, ibu, dan anak. Kira-kira keluarganya kecil atau besar? My family is small. Oke, good job. My family is small. Oke, everyone, thank you ya untuk yang anak-anak sudah menjawab. Nah, untuk anak-anak yang lainnya, seperti yang sebelum belum Miss tunjuk, tadi kita sudah belajar vocabularies ya. Terus kita belajar karakteristik atau yang menunjukkan sesuatu dari keluarga kita. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang tua, ada yang muda ya. Nanti anak-anak dikerjakan ya latihannya ya. Diingat-ingat tadi vocabulariesnya. And now we continue to the next lesson everyone. Kita lanjut untuk belajar selanjutnya ya anak-anak ya. Tetap semangat, keep on learning. Oke, yuk kita panggilkan Ustazah Tita dan Ustazah Diva yuk. Anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab sendiri. Iya, nggak apa-apa. Tapi Ustazah lihat mulutnya anak semuanya menjawab. Masya Allah, pintar. Anak-anak tadi sudah belajar bahasa Inggris bersama Miss. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Iya. Oke, Ustazah ini ya. Mohon izin nanti waktu pembelajaran Ustazah Mut. Nah, supaya semangat. Masih ingat nggak ya? Tepuk merah. Oke, ada yang masih ingat. Tepuk kuning. Oke, tepuk merah. 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 Marah.
Nggak ada ya, nggak ada tepuk marah ya. Terima kasih anak-anak semuanya masih semangat ya. Baik, Ustazah mohon izin untuk mute atau mematikan suaranya dulu. Nanti Ustazah cuma sebentar karena bahasa Indonesia ini Ustazah akan lebih banyak ngobrol dengan anak-anak nanti ya. Bahasa Indonesia sudah dibuka atau mungkin sudah dikerjakan? Mas Juna, anak soleh, anak ganteng, duduk ya sayang ya kalau belajar ya. Iya, terima kasih Mas Juna. Kalau belajar, anak-anak tetap duduknya yang baik. Oke Mbak Hana, rebahan atau duduk ya Mbak Hana, satu disiplin ya. Mbak Hana, ayo duduk yang baik, yang cantik. Iya, kalau belajarnya sambil tiduran gimana nanti? Kira-kira jadi tidur apa jadi paham ya? Tidur nanti. Ya, jadi anak-anak setiap hari harus tetap semangat belajar di rumah ya seperti di sekolah. Jadi harus siap duduk yang manis, tidak ada yang tidur-tiduran selama pembelajaran. Karena setiap harinya pasti Ustazah akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Oke. Nah, anak-anak bisa dibuka di modul ini apa namanya? Bahasa Indonesia, sampai Ustazah lupa. Di modul bahasa Indonesianya bisa dicek anak-anak. Di situ kita hari ini hanya mempelajari anak-anak bagaimanakah pengalamannya yang berkesan. Karena di subtema 4, anak-anak kita subtema 4 itu tentang pengalaman yang berkesan. Nah, dari tema 5 itu kan ada 4 subtema. Yang pertama kemarin sudah pengalaman masa kecil, kita sudah pelajari. Terus pengalaman di sekolah juga yang kemarin untuk sub 3-nya. Sekarang kita pengalaman yang berkesan. Yang berkesan itu berarti yang kita ingat-ingat, yang paling mengena di hati ya, paling mengena di hati. Ya, nanti Ustazah akan ngobrol banyak dengan anak-anak. Ustazah pengen cek saja di subtema 4 ini yang bahasa Indonesia sudah ditulis belum? Siapa yang sudah menuliskan pengalaman yang berkesan selama pembelajaran daring? Siapa yang sudah menulis? Ada Mas David. Oke, terus siapa lagi yang sudah mengerjakan? Ada Mas Sarif Akmal. Nah, yang dari tanggung jawab. Terus siapa lagi yang dari mandiri? Yang sudah mengerjakan atau menuliskan pengalaman yang berkesan siapa ya? Satu mandiri ya? Yang sudah menuliskan pengalamannya selama pembelajaran daring. Satu mandiri belum ada yang mengerjakan. Tadi Mas David satu disiplin, Mas Sarif Akmal satunya, yang satu mandiri. Siapa yang sudah menuliskan pengalamannya? Belum ada. Oh, Fikar. Oke, Mas Fikar nanti. Nah, berarti kita mulai dari Mas David dulu ya. Kalau pengalaman berkesan itu berarti pengalaman yang paling diingat-ingat. Nah, Ustazah pengen tahu dan teman-teman juga bisa tahu pengalamannya Mas David. Nah, Mas David ya bisa di-unmute nak. Mas David bisa bercerita pengalaman yang berkesan selama pembelajaran daring. Kan kita sudah 1 semester setengah ini kita belajar daring ya nak ya. Iya, gimana coba? Coba bisa diulangi? Gimana Mas David? Bunda sama kakak. Bersama Bunda sama kakak. Oke, pengalaman yang berkesan apa nak selama belajar dari rumah? Jadi anak-anak kan belajarnya nggak di sekolah nih. Nah, Mas Davidnya dan teman-teman belajar di rumah. Gimana? Dan membaca. Belajar membaca. Kalau Mas David kira-kira pengalamannya berkesan apa dari pembelajaran daring? Yang paling diingat kira-kira menyenangkan nggak ya pengalaman selama pembelajaran daring itu? Senang. Apa yang paling diingat sama Mas David? Baik semester 1 kemarin mungkin yang paling diingat. Gimana? Oh, Bunda libur. Oh, berarti pengalaman berkesan selama pembelajaran daring itu bundanya juga bisa WFH atau bekerja dari rumah. Akhirnya Mas David sekolahnya itu enak, bisa didampingi ustazah, bisa didampingi bunda. Gitu ya Mas David ya? Iya, Masya Allah, pintar. Iya, itu adalah pengalaman yang berkesan dari Mas David. Terima kasih Mas David.
Sekarang saya pengen tahu tadi yang angkat tangan ada Mas Syarif Akmal. Iya, satu tanggung jawab. Tadi, ayo Mas Syarif Akmal, Ustazah pengen dengar dan teman-teman juga pengen tahu pengalaman yang berkesan dari Mas Syarif Akmal apa ya selama belajar di rumah? Oh, diajak itu telepon ngaji daring ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang paling diingat juga yang berkesan pembelajaran daring dari rumah? Enggak, berarti anak-anak senang ya. Artinya walaupun belajar dari rumah, tapi anak-anak setiap hari ditemani ustazah ngaji, ditemani ustazah belajar dari jauh. Senang? Senang. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Mas Syarif Akmal. Luar biasa senyumnya itu loh, Masya Allah. Terima kasih Mas Syarif Akmal. Nah, yang ketiga kita mau dengar pengalamannya Mas Fikar. Tadi mana ya Mas Fikar ya? Mas Fikar. Mas Fikar, apa kira-kira pengalaman yang berkesan selama belajar di rumah? Belajar dari rumah itu kan nggak belajar di sekolah. Itu gimana menurut Mas Fikar? Bercerita. Bercerita apa, Nak? Oh, ada abinya ya. Ini belajarnya bisa didampingi abi sama ustazah ya? Nah, ini yang berbeda berarti pengalaman yang berkesan dari Mas Fikar. Belajarnya itu tidak hanya sama ustazah, seperti kayak tadi Mas David bisa ditemani orang tua juga. Senang Mas Fikar belajar daring dari rumah? Senang. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Mas Fikar. Nah, anak-anak, memang pembelajaran jarak jauh ini dari rumah ini, walaupun kita belajar di rumah pasti banyak hal yang berkesan. Karena anak-anak yang biasanya belajar di sekolah, di tahun ini anak-anak belajar di rumah, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar bersama ustazah di rumah, dari rumah dan ustazah di sekolah. Oke, nah anak-anak yang lain boleh diceritakan di modulnya, dituliskan nanti setelah pembelajaran ini anak-anak tuliskan pengalamannya yang berkesan ya. Jadi hari ini pembelajarannya hanya ini anak-anak, ustazah hanya ingin tahu pengalaman yang berkesan dari anak-anak. Boleh seperti temannya tadi, ustazah dulu kalau sekolah di TK bundaku kerja, nah, aku belajarnya sama ustazah saja. Sekarang anak-anak di rumah belajar sama bunda, di sekolah dari jauh seperti ini anak-anak tetap bersama ustazah. Luar biasa, semangat semuanya. Nah, nanti setelah pembelajaran semuanya ditulis ya, tidak usah banyak-banyak, sesuai apa yang anak-anak alami atau anak-anak rasakan. Jadi seperti teman-teman tadi contohnya pengalaman yang berkesan. Yang berkesan itu yang diingat-ingat, yang paling oh aku senang ternyata walaupun daring aku semangat dan aku bisa belajar banyak. Nanti ada ekskul juga daring seperti itu ya. Oke. Nah, anak-anak untuk informasi tugas SBDP ya Ustazah ya. Kemarin karena ada yang bertanya di modul anak-anak, di situ ada gambar apa ya? Untuk SBDP membuat karya itu gambar ikan ya? Mana ya tadi? Ikan paus. Nah, anak-anak untuk informasi tugas SBDP ini nanti anak-anak membuat apa ini namanya karya kolase dari kulit telur. Nah, kemarin ada yang bertanya, boleh nggak Ustazah diwarnai kulit telurnya? Boleh. Ya, boleh. Nanti anak-anak bisa diwarnai dulu, dikeringkan. Wih, ada yang sudah selesai. Masya Allah, bagus sekali. Mbak Nadira sudah selesai ternyata. Nah, pinter. Anak-anak, Mas Syarif Akmal juga. Coba Ustazah mau lihat. Yang sudah selesai boleh ditampilkan di layar. Nah, ada Mas Hafid. Oh, Masya Allah, pinter-pinter ya. Sudah rajin. Ih, bagus sekali, rapi sekali. Mas Syarif Akmal, yang lain mana? Yang di ini, yang sudah dikerjakan boleh ditampilkan di layar. Yang sudah dikerjakan.
Ndok puyuh. Boleh pakai kulit telur puyuh, pakai kulit telur ayam, telur bebek. Dinosaurusnya nggak ada Ustadz ya, masih di karantina. Oke, terima kasih yang sudah ngerjakan, Masya Allah luar biasa, bagus sekali. Nah, ini adalah yang Ustazah Diva ucapkan adalah kalimat pujian yang kita pelajari minggu lalu ya. Nah, anak-anak yang belum nanti bisa dikerjakan di rumah seperti contoh teman kita tadi, rapi. Nah, yang rapi ya, untuk nempel-nempelnya boleh kok, dibantu orang tua untuk bersihkan kulitnya. Anak-anak tinggal merapikan, menempel-nempel. Berikutnya anak-anak akan belajar PJOK bersama Ustadz Rizky. Tema matematika. Coba dibuka aja Mas. Nanti. Bismillah. Di unmute dulu Mas. Keliru. Oke, coba anak-anak dibuka dulu mic-nya. Ya, oke. Bisa dengar suaranya Ustadz Rizky ya? Sing berisik aja dimatikan, sing berisik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Mas Aga satu mandiri. Halo Mas Aga, semangatnya mana Mas Aga? Nah, oke. Ustadz Rizky, lihat ini anak-anak pagi ini kok ceria sekali ya. Kenapa ini? Kenapa kok ceria? Mungkin ada yang mau berbagi kisah dengan Ustadz Rizky pagi ini. Kenapa kok seneng banget kayaknya? Coba yang mau berbagi kisah hari ini angkat tangan. Ustadz Rizky lihat dari sini. Oke, gantian ya. Mandiri 1, disiplin 1, tanggung jawab 1. Mandiri Mas Adis. Oke, Mas Adis. Mas Adis, coba Mas Adis. Ya. Oke, teman-teman, kita dengarkan dulu ya Mas Adis bercerita dulu ini, mau berbagi kisah cerianya pagi ini. Oke, silakan Mas Adis. Kenapa kok pagi ini Mas Adis ini ceria sekali? Coba Mas Adis, enggak apa-apa. Kenapa? Yang keras. Hari ini kenapa Mas Adis? Kenapa? Oh iya, pintar. Terus apa lagi Mas Adis? Enggak apa-apa. Ayo apa? Oh, punya ikan cupang? Weh, keren. Ustadz Rizky juga suka ikan cupang. Warna apa Mas Adis ikan cupangnya? Rasanya enak enggak? Merah sama biru. Weh, punya 2 Mas Adis. Ustadz Rizky boleh minta 1? Boleh. Ya, Ustadz Rizky juga suka sama ikan cupang. Dulu juga punya banyak. Ya, tapi sekarang sudah Ustadz Rizky kasihkan ke temannya Ustadz Rizky. Ya, punya warna merah sama warna biru. Ya, dijaga ya ikan cupangnya ya. Dikasih makan jangan lupa. Ya, dirawat yang baik. Oke, terima kasih Mas Adis sudah berbagi kisah pagi ini. 1 mandiri sudah. Sekarang Ustadz Rizky mau ke 1 disiplin. Coba Ustadz Rizky lihat dulu ya. Ustadz Rizky terawang dulu. Ustadz Rizky terawang dulu ini. Siapa tadi 1 disiplin? Belum. Oke. Coba halaman berikutnya. Sebentar. 1 disiplin. Mana 1 disiplin yang mau berbagi kisah? Halaman berikutnya. Nah, ini Rizky Dwi, silakan Mas Rizky Dwi. Ya. Mas Rizky Dwi mau berbagi kisah ceria apa pagi ini Mas Rizky Dwi?
Halo Mas Rizky Dwi. Bisa belajar bersama. Ya, bisa belajar bersama, apalagi Bersama bisa ngaji bersama. bisa ngaji bersama. Ya, apalagi Sama sama Ustaz. iya. Dampingi Bunda Tina. Oke, terima kasih Mas Rizky Dwi, bisa belajar bersama, bisa mengaji bersama Ustadz dan Ustazah semuanya. Tapi tetap jangan lupa anak-anak untuk berdoa ya, supaya kita bisa belajarnya di sekolah langsung ya, tidak melalui virtual seperti ini. Ya, banyak-banyak berdoa sama Allah ya, supaya COVID-nya segera pergi. Oke Mas Rizky ya, terima kasih Mas Rizky. Sekarang kelas 1 tanggung jawab. Coba Ustadz pengen lihat halaman 1 dulu. Kelas 1 tanggung jawab yang mau berbagi kisah. Sebentar. Oke, pindah ke halaman 2. Halaman 2. Sebentar. Angkat tangan yang mau berbagi kisah. 1 tanggung jawab. Mana? Lagi halaman 1, halaman 1. Oh, enggak ada. Oke, berarti Mbak Delisa. Silakan Mbak Delisa. Iya, Mbak Delisa. Yang angkat tangan cuma Mbak Delisa aja tadi kayaknya. Oke, mau berbagi kisah apa Mbak Delisa? Silakan Mbak Delisa. Kurang keras, kurang keras. Kurang keras. Iya. Hari ini bisa apa? Kurang keras? Oh ya, terus? Ya. Oh iya. Alhamdulillah Mbak Delisa. Lo kenapa kok sembunyi? Kenapa? Nggak apa-apa. Ya nggak usah malu. Ya Mbak Delisa harus semangat juga mengerjakan tugasnya ya. Bisa bertemu sama teman-teman, ketemu sama Ustadz Rizky juga. Ya. Oke, hebat. Kelas 1 tanggung jawab, disiplin dan juga mandiri. Oke, Ustadz Rizky mulai ya belajarnya ya. Jadi mohon izin Ustadz Rizky mute dulu. Ya, Ustadz Rizky matikan dulu mic-nya. Nanti kalau mau tanya boleh di akhir pembelajaran. Oke, diperbesar. Gak kelihatan view, speaker view. Oke, kita sekarang masuk ke tema subtema 3 ya, untuk subtema 3. Nah, untuk subtema 3 ini pembahasan kita adalah mengenai gerak keseimbangan. Naik. Gerak keseimbangan. Nah, gerak keseimbangan anak-anak sudah bisa lihat ya. Gambar yang pertama itu adalah gerakan berjalan di atas titian. Nah, biasanya anak-anak temui ketika anak-anak sedang melakukan outbound, ya, kan ada berjalan di atas balok titian. Biasanya bawahnya ada airnya. Kalau dia terjatuh, dia tercebur di kolam. Biasanya seperti itu. Nah, ini anak-anak nanti silakan mempraktikkan gerakan seperti ini ya, berjalan di atas balok titian. Kalau tidak ada balok titian, anak-anak boleh menggunakan garis lurus. Ya, garis lurus. Kalian berjalan lurus di atas garis tersebut. Tidak boleh keluar. Nah, itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan kalian. Bagaimana caranya anak-anak bisa menjaga keseimbangan ketika berjalan? Ya, di atas garis lurus. Dengan kedua tangan direntangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian amati. Ini ya. Bisa kalian baca di sini ya. Salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan berpindah tempat. Ya. Lalu anak-anak berjalan di atas balok titian dengan mengangkat kedua tangan atau direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Ya. Lalu yang paling penting, anak-anak juga harus didampingi oleh kedua orang tua. Tidak boleh melakukan sendirian. Ya, harus ada orang tua yang mengawasi. Oke, sekarang kita ke bawah ya. Setelah berjalan di atas balok titian, sekarang kita ke sikap pesawat terbang.
Nah, ini sikap pesawat terbang seperti ini ya. Nah, gerakan yang pertama, anak-anak silakan berdiri tegak. Ya, kedua tangan direntangkan. Ini sayapnya. Tangan kita menjadi sayapnya. Ya, sayapnya pesawat terbang. Setelah direntangkan, anak-anak mau pilih kaki kanan atau kaki kiri yang jadi tumpuan. Boleh bebas, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu. Nah, seperti di gambar ini kaki apa anak-anak? Iya benar, kaki kanan. Ya, ini digambar, ini kaki kanan, sedangkan kaki kirinya ditarik ke belakang lurus. Ya, berarti pada gambar yang Ustadz Rizky tunjukkan ini, dia sedang bertumpu menggunakan kaki kanan. Setelah tangan direntangkan, kaki kanan menumpu. Oke, pinter Mas Thohir Benzema mengikuti. Kaki kirinya ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, pinter itu Mas Hafid. Ya, harus dijaga keseimbangannya Mas Juna juga, Mas Adis juga ya. Tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh sampai jatuh. Paham ya anak-anak ya? Oke, pinter. Itu Mas Fikar juga gerak. Speaker view. Oke. Nah, sikap pesawat terbang. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian baca sendiri di atas ini ya. Ya, sikap pesawat terbang dilakukan sambil berdiri. Angkat kaki kanan ke belakang. Boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Bergantian. Ya, bergantian. Yang bertumpu bergantian. Lalu dipertahankan keseimbangannya. Ya, dihitung 5 sampai 8. Jadi ketika anak-anak sudah seperti ini, sudah begini ya, dihitung 1, 2, 3 sampai 8. Oke, paham sampai sini ya anak-anak ya? Paham ya? Nah, tetap harus dengan pengawasan orang tua. Ya, Mbak Kalila sudah gerak-gerak pinter, enggak apa-apa. Oke ya. Nanti Ustadz Rizky buatkan videonya. Ya, ini masih proses editing. Sebentar ya, mohon bersabar. Jadi nanti anak-anak tugas dari subtema 1 hingga subtema 4 akan ada di video. Ya, akan ada di video. Jadi bisa anak-anak saksikan nanti. Oke, untuk mengumpulkannya minggu depan setelah penilaian harian, setelah PH baru dikumpulkan. Ya, melalui link. Boleh berupa foto, boleh berupa video. Oke ya, sip ya, tanya ya. Oke, sekarang tema 3 sudah. Oke, sekarang kita berpindah dulu tema 4. Nah, tema 3 tadi anak-anak belajar mengenai gerak keseimbangan, ada berjalan di atas balok titian dan juga apa tadi? Sikap pesawat terbang. Oke. Nah, ini kita masuk ke tema subtema 4 ya. Subtema 4 ini juga gerakan keseimbangan. Nah, bisa kalian amati di gambar ya, itu gerakan seperti gerakan meroda. Nah, hati-hati Mas Kinan. Hati-hati. Itu Mas Kinan kelihatan perutnya itu ya. Oke. Jadi langkah-langkahnya anak-anak berdiri. Jadi gerakannya menyamping ya, menyamping. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh. Nah, itu Mas Adis pintar. Ya, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Ya. Kedua kaki dibuka sedikit lebar, ya. Lalu kedua tangan lurus ke atas, pandangan ke arah depan. Nanti juga ada videonya ini. Ustadz Rizky yang praktek nanti ya. Nah, kita berdiri tegak, kedua tangan di atas. Nah, seperti ini, pandangan lurus ke depan. Nah, nanti berjalannya, pergerakannya boleh ke kiri, boleh ke kanan. Ya, tergantung tumpuan yang paling kuat. Kalau anak-anak yang paling kuat tangan kanan, berarti bertumpu dengan tangan kanan. Kalau kalian yang paling kuat tangan kiri, berarti anak-anak bertumpu menggunakan tangan kiri. Ya, ini hanya contoh sedikit. Ya, tangannya diangkat. Ya, kayak kalian jungkir balik itu ke samping. Nah, seperti ini ya. Kayak meroda, kayak tahu roda kan berputar, tapi ini ditahan, ditumpu di salah satu tangan. Contoh. Nah, seperti ini ya, nanti ya. Tangan yang ini yang pegang lantai, kakinya ke atas. Nah, dihitung boleh sampai 5 saja, enggak apa-apa, enggak terlalu lama. Mengerti ya anak-anak ya? Oke, paham ya? Oke, subtema 3 sudah, subtema 4 juga sudah.
Nah, sesuai gambar. Oke. Kembali ke itu room. Oke, ya. Sekarang Ustadz Rizky mau buka, mau unmute dulu. Nanti, oh gini aja, satu-satu aja. Satu-satu aja. Yang mau tanya angkat tangan. Biar nanti ndak saut-sautan ya. Yang mau bertanya mengenai tugas. Oke. Sebentar ya anak-anak, ini sedang azan, jadi kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan sejenak. Gampang. Sudah ngerjakan tapi gak dipatein. Oke.
Aku suka tanya apa? Apa? Ya, oke. Ya, sampai 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oh, lurus ya. Ya, waktunya kita. Olahraga Taus. Olahraga dulu. Ah. Oh, saya nggak bisa yang gerak seperti roda. Oke, sama. Sudah. Pendingin apa?
Berarti Mama. Lakukan. Yang sendiri kok.